Halo Sobat Hino, kembali lagi bersama saya Leo di Halo Hino On Air. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang tidak kalah menariknya dari podcast-podcast sebelumnya. Nah, saya panggilkan dia Pak Nur Cahyanta. Oke, halo Pak Nur. Halo Bang Leo, Apa kabarnya Pak Nur? kabarnya Alhamdulillah hari ini saya baik. Oh iya, Bang Leo baik juga kan? saya baik nih Pak Nur nih. Saya kadang selalu ngundang sibuk, ya kan? Maklum ya Pak Nur ya. Ya. Apa Pak Nur kesehariannya nih di Hino nih Pak Nur? Ya. Boleh cerita nih sedikit. Jadi gini Bang Leo, kebetulan saya di workshop HMSI. Kegiatannya ya pasti padat. Setiap hari, tapi kita bangga. Setiap hari kita bisa melayanin customer Hino secara langsung. Nah, yang kita layanin apa itu? Yang kita layanin adalah misalkan pekerjaan servis gratis. Kalau mobil baru datang kan pasti servis gratis. Iya. Kemudian servis berkala setelahnya. Kemudian juga kita menerima tuh permintaan customer tuh Bang, seperti mereka minta repair kecil, ringan. Kemudian juga ada yang minta overhaul. Dan kadang-kadang kita juga menerima dari customer itu untuk permintaan service emergency, menggunakan service car tentunya. Kemudian ada juga yang minta layanan home service, melayanin service di tempat customer, menggunakan service car juga. Benar. Itu rutin, jadi ya sibuk, namanya aktivitas harian gitu Bang. Tapi gini Bang, selain itu kita juga support aktivitas proyek nasional seperti service on-site. Service Ya, on-site. jadi workshop HMSI itu bersama-sama dengan dealer melayanin customer. Hybrid namanya. Orang bilang hybrid. Jadi satu customer, satu kontrak tapi dikerjakan oleh workshop HMSI dan dealer bersama-sama. Satu lagi Bang. Apa tuh? Jadi saat ini workshop HMSI mempunyai proyek yang cukup menarik. Menarik. Ya. Menarik. Jadi kenapa saya katakan menarik? Karena saat ini kita sedang membuat gear swasta. Ini adalah salah satu new business. Jadi new business gear swasta ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini akan menjadikan gear swasta pertama di Indonesia. Keren sekali. Dan gini, pertama di Indonesia dan dilakukan oleh Hino. Bangga sekali rasanya. Jadi gitu sih Bang. Padat sekali ya Pak Nur ya. Ya. Dari detailnya yang tadi nih, saya ada dengar tuh masalah new business. New business itu apa ya Pak? Iya. Kayaknya menarik sekali nih. Ya. Suatu yang baru saya dengar, new business. Apa tuh? Ya, Bisa dijelasin. kalau kita bilang new business adalah bisnis baru. Tapi kalau bisnis yang sudah kita set up lama, kan bisnis lama juga. Iya. Jadi artinya bisnis baru bukan itu sebetulnya. Jadi perlu didefinisikan begini Bang. Jadi new business itu adalah pengembangan baru Pengembangan baru. dari layanan standar bengkel atau workshop Hino. Oke. Nah, jadi kalau layanan standar tadi itu adalah kayak layanan servis berkala sampai dengan overhaul. Oke. Itu adalah layanan standar. Wajib semua bengkel atau workshop Hino itu punya itu. Tapi kalau pengembangan itu tidak mesti semuanya punya. Jadi new business yang dimaksud adalah pengembangan bisnis baru dari standar yang biasanya tidak seluruh dealer atau bengkel itu punya. Oh gitu. Itu new nggak business. semuanya ya Nggak Pak semuanya, ya. Nah, ya. kira-kira apa lagi tuh? Nah, jadi gini, saat ini sebetulnya kita sudah lakukan beberapa aktivitas new business. Jadi yang sudah jalan ada 3 Bang. Jadi yang sudah jalan itu adalah yang pertama adalah service injection pump. Service injection pump ini sebetulnya udah lama, tapi saat ini coba kita giatkan kembali, kita promosikan kembali sehingga aktivitasnya menjadi naik. Yang kedua adalah kita itu punya bisnis komponen. Bisnis komponen. Nah, bisnis komponen ini kita bedakan dengan overhaul yang customer datang ke kami. Jadi nanti kita jelaskan detail ya Bang. Siap. Bedanya apa sih bisnis komponen dengan overhaul? Overhaul. Itu pasti beda. Yang ketiga itu kita punya body paint and repair. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena kebutuhannya tinggi, ya kan? Dan dealer-dealer juga belum pada punya. Makanya kita semangat untuk membuat standarnya dan nanti setelah kita sudah bagus, kita coba kembangkan ke dealer. Silahkan datang ke HMSI untuk belajar ya.
tool equipment, peralatan, bangunan dan sebagainya nanti silahkan dibuat, kemudian silahkan OJT ke kami, gitu kan. Asik. Yang terakhir tadi kan saya sampaikan Bang, yang terakhir itu sebelumnya belum ada, tapi tahun ini kita coba buat, yaitu kir swasta yang tadi saya sampaikan. Ya, kir swasta. Itu rencananya nanti Agustus Bang. Agustus Tahun tahun ini. Keren, tahun keren, ini keren. insya Allah ya kita akan opening. Gitu Bang. Nah, aku tadi mendengar penjelasan Pak Nur itu tuh pengembangan Iya. dari yang standar Iya. sudah ada dikembangkan. Iya. Nah, ini kan nggak mungkin dong Pak Nur, Iya. Hino nggak punya alasan nih. Iya, setuju. Apa nih alasan-alasannya nih? Iya. Karena kalau saya lihat tadi itu kan pengembangannya udah cukup detail ya Pak ya, udah menarik sekali. Nah, berarti kan Hino ada alasan tertentu nih Pak Nur. Iya. Boleh dijelaskan? Ya, benar sekali Bang. Nggak mungkin kita capek-capek Iya. tidak punya tujuan yang besar. Benar. Sebetulnya tujuannya sangat besar. Jadi ada beberapa poin tujuan. Yang pertama itu sebetulnya ini adalah kegiatan total support. Total support. Nah, Iya. kita beberapa tahun lalu mungkin dealer dan customer juga sudah tahu bahwa Hino itu di Indonesia mengembangkan filosofi total support. Oke. Ada 2 poin dari total support yaitu maximize operation sama minimize cost. Nah, dengan adanya bisnis yang dikembangkan ini, kita harapkan itu bisa membantu operasionalnya customer itu terjaga. Bang, kita ambil contoh Bang. Ambil contoh, mohon maaf ya, unit tabrakan. Oke. Ya, contoh ya, Tabrakan accident. ya, Nah, accident. Kalau kita nggak punya new business yang kita kembangkan, contoh nih, komponennya diservis datang ke dealer Hino. Tapi begitu mau masang kaca nggak bisa, Iya. frame-nya rusak. Keluar lagi, pergi ke vendor lain, benerin frame kaca. Betul. Begitu selesai, balik lagi ke dealer Hino untuk pasang kaca. Nah kan bolak-balik, ini kan nggak efektif. Breakdown time-nya tinggi, Betul, ya kan. Cost-nya juga tinggi. Akhirnya itu yang membuat kita perlu ada new business. Pengembangan ya. Intinya yang pertama adalah total support. Yang nomor 2 Bang. Yang nomor 2 kita perlu adanya kegiatan one stop service. Coba customer pasti ribet. Dia harus koordinasi dengan vendor sana, vendor Hino, ya kan, kirim unit sana, unit sini. Nah, jika kita itu punya layanan satu pintu, Benar. kegiatan atau permintaan komponen ke HMSI, ngecat benerin body ke HMSI atau ke Hino maksudnya. Kemudian juga dia itu mau pasang kaca, servis bos pom dan apapun ke HMSI, itu namanya total support. Itu namanya one stop service. Jadi sudah tahu langsung Semuanya, kemana nih dia semuanya harus ada. pergi ya. Terus lanjut Bang, setelah itu sebetulnya kita pengen meningkatkan interaksi dengan customer. Interaksi sama customer. Saat customer sama kita itu sering komunikasi, sering menyampaikan masalah dan sebagainya, kita bisa memberikan solusi. Kendala-kendala ringan gitu ya Pak ya. Kalau kita ketemu kan biasanya dia ngomong, tapi Pak sebetulnya itu ada masalah loh Pak, remnya kalau diinjek getar dan sebagainya. Itu jadi solusi yang kita bisa tawarkan ke mereka. Tapi kalau nggak ada informasi nggak bisa. Dan ujung-ujungnya sebetulnya kita pengen di hati customer Hino itu muncul rasa kepuasan. Karena kita memberikan semuanya, memberikan solusi ke mereka. Dan ujung-ujungnya juga ini Bang, kita pengen bahwa customer kami itu jangan sampai pindah ke lain hati. Loyal Bang. Artinya kita memberikan kepuasan kepada customer Ya. dengan fasilitas yang kita punya. Iya. Wah, Betul. ini banyak sekali nih pengembangan yang dilakukan oleh Hino terutama ya Pak ya. Nah betul. Pak, saya pengen banyak lagi, pengen menggali lagi nih Pak informasi yang Bapak punya. Tapi sebelum informasi yang berikut ini ya Pak ya. Oke Sobat Hino, kembali lagi kita di Halo Hino On Air. Nah, kita masih bersama Pak Nur. Banyak informasi lagi nih yang pengen saya tanyakan ya dengan Pak Nur. Pak Nur. Ya, siap. Nah, Siap Bang. ini kan tadi saya
dengar dan teman-teman Haluino juga dengar nih 3 pengembangan yang udah dilakukan HMSI dan ada yang mau keempat. Iya. Nah, aku pengen tahu nih Pak Nur, penjelasan dari 3 dan yang mau pengembangan yang keempat nih, boleh dicoba dijelasin lah. Siap Bang, siap Bang. Jadi ini juga penting Bang buat seluruh customer Hino dan juga buat dealer-dealer. Buat customer Hino tentunya silahkan mengambil layanan ini. Kemudian buat dealer-dealer silahkan nanti kembangkan ini di dealer masing-masing. Begitu Bang. Oke. Yang pertama Bang, kita sudah mempunyai layanan service injection pump. Ini adalah salah satu layanan new business yang memberikan layanan untuk kalibrasi injection pump dan juga untuk overhaul atau perbaikannya. Nah, persyaratan untuk menjalankan ini yang pertama adalah workshop itu harus mempunyai test band. Oke, persyaratannya ya. Ya, test band itu adalah alat untuk mengukur volume bahan bakar dan juga mengadjust. Kan kalibrasi intinya adalah mengadjust bahan bakar yang dikonsumsi oleh engine. Yang nomor 2, teknisi yang terlatih. Kenapa? Karena ini kan khusus. Jadi kalau training yang biasa, yang reguler dari junior, senior sampai profesional, nggak ada materi itu Bang. Kenapa? Ini khusus. SDM-nya harus khusus ya Pak ya? Ya khusus, dia harus latihan khusus. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga harus mempunyai stok spare part injection pump. Oke. Bagaimana dia mau Memperbaiki nih kalau nggak punya stok ya Pak ya? Ya itu penting sekali. Jadi ketiga itu harus dimiliki oleh workshop yang ingin mempunyai new business injection pump. Oh yes. Jadi, nah saat ini sebetulnya ya alhamdulillah beberapa dealer di Pulau Jawa, Kalimantan sudah mempunyai layanan. Oh sudah itu. ada ya? Ya. Apa tuh? Enggak, maksudnya gini, mereka sudah mempunyai bisnis ini, injection pump. Jadi mereka juga yang terakhir adalah dari Kalimantan itu datang ke kami untuk UJT 1 bulan, 2 bulan. Setelah bisa, mereka kembangkan di sana. Jadi intinya bahwa kita ingin bahwa layanan ini bisa masif ke seluruh customer seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dealer sudah pada bisa, gitu kan. Itu yang pertama ya Bang untuk injection pump. Yang kedua adalah layanan service komponen Bang. Jadi layanan service komponen ini saya tadi bilang bahwa ini beda dengan overhaul, ya kan? Jadi salah satu new business yang melayani perbaikan komponen. Biasanya yang datang adalah komponen only, bukan unitnya datang ke workshop. Biasanya transmisinya, diferensialnya atau engine-nya yang datang ke kami. Oh gitu. Nah, persyaratannya gini Bang, jadi workshop itu harus mempunyai fasilitas overhaul yang besar. Overall yang besar. Karena nanti ada banyak komponen di situ. Yang nomor 2, workshop harus mempunyai tool equipment tambahan. Karena mereka diwajibkan mempunyai kayak overhead crane atau bolehlah alat angkat yang lain, baby crane dan sebagainya, supaya dia bisa memindahkan komponen-komponen itu dengan gampang. Karena kita nggak mampu ngangkat engine, itu nggak mampu, transmisi differential juga besar-besar, itu harus punya. Yang ketiga, kalau manpower Bang, yang penting ada tambahan manpower khusus. Kalau skillnya sama dengan yang tadi yang saya sampaikan ada di reguler tadi, training yang junior, senior sampai advance itu sudah cukup. Tapi yang perlu ditambahkan adalah mereka harus menyiapkan komponen atau part link. Part link. Apa tuh ya? Jadi gini, bisnis ini memerlukan part link. Jadi perbedaannya yang saya sampaikan dengan bisnis overhaul adalah bisnis overhaul ya mobil datang di overhaul. Overhaul engine itu lama Bang. Overhaul engine itu bisa 1 minggu dan mungkin lebih. Tapi dengan bisnis komponen ini kita bisa memberikan layanan 1 hari selesai Bang. 1 hari selesai? Ya, caranya gimana? Misalkan mereka membawa transmisi ke kami. Ya saya sudah siapkan transmisi yang siap pakai, ready to use gitu. Itu namanya komponen atau part link. Silahkan pakai, nanti kita antar ke mereka, kita pasang, mobil langsung jalan lagi. Iya kan? Keren, ya itu bagus. Jadi artinya customer operasionalnya tidak terganggu. Begitu customer jalan operasionalnya, kita masih punya tugas benerin tuh part yang rusak, ya kan? Part yang rusak kita benerin tanpa mengganggu operasional customer. Nah setelah itu
gini Bang, bisnisnya adalah gini, komponen itu bisa langsung dibayar tukar tambah namanya trade in, atau komponen tadi dikembalikan ke semula, jadi itu ditukar kembali, itu namanya link part. Link part. Monggo bisnisnya yang mana yang mau dipakai monggo. Ada dua lah Ya itu ada dua. Jadi kalau link part ya mereka akan sewa komponen berapa hari. Jadi itu solusi. Artinya win-win solution. Jadi bisnis workshop jalan karena untuk nutup cost operation, tapi customer pun Unit tetap beroperasi. ya Oke. operasi customer tidak terganggu. Itu Sip, keren. sip, sip. Jadi saya katakan penting bisnis ini untuk menjaga operasional customer. Terus yang nomor 3, tadi kan saya jelaskan yang kedua. Yang ketiga adalah untuk bisnis body repair and paint. Ini cukup menarik karena gini Bang, mobil baru kesenggol penyok, Tabrakan Ya. atau nyenggol serempet lah, ya, serempet. nyenggol. Mosok sih mobil baru, Iya. kondisinya penyok, nggak enak toh, Catnya rusak. diserahkan ke customer nggak enak, kondisinya nggak bagus lah, nggak proper lah. Nah, makanya perlu adanya kemampuan workshop kami itu mempunyai body repair dan paint. Nah, itu perlu. Nah, persyaratannya apa? Kita harus nyiapin B khusus. Oh, khusus ya kalau itu ya. B-nya khusus. Kenapa? Supaya nggak ganggu operasional yang Operasi lain. lain. Selain B khusus, diharapkan punya cat oven. Cat oven. Jadi ngecatnya biar kualitasnya bagus. Pengeringannya itu ya. Pengiriannya sempurna. Yang ketiga, Bang, ini juga skillnya, teknisinya harus khusus juga. Oh iya dong ya. Kan nggak ada di junior, senior, sampai nggak ada. Kita sudah berpengalaman ya Pak ya. Ya, dia harus punya pengalaman di painting sama body repair. Ini penting. Nah, terus yang terakhir Bang, yang perlu dilengkapi juga dari workshop jika mau bisnis body repair adalah rekan asuransi. Oh, harus ada hubungan dengan asuransi. Ini Jadi alhamdulillah di workshop HMSI sekarang punya 7 Bang. 7 ya? 7 asuransi. Jadi kontribusinya cukup bagus. Belum lama kita kerjasama dia sudah memberikan kontribusi 50%. Jadi cukup bagus lah. Apalagi nanti ya kalau kita sudah kerjasamanya semakin lama, pasti kontribusinya besar. Ya karena ini berkaitan dengan pembiayaan ya Pak ya. Jadi gimana nih kalau ada customer yang tiba-tiba mobilnya rusak, Ya, belum lagi lama, mereka nggak bingung nih. Waduh, baru beli, duit baru keluar ya Pak ya. Nah, ada asuransi. kerjasama asuransi Ya, Pak ya. itu penting. Nah, Jadi harus dicoba teman-teman kalau misalkan memang mau bisnis seperti ini harus kerjasama dengan asuransi. Itu jadi sudah 3 nih Bang. Terakhir adalah kir swasta. Wah, kir swasta ini cukup rumit sebetulnya karena ini sebetulnya juga spesifikasinya agak jauh dari perbaikan dan perawatan. Benar. Ini namanya pengujian. KIR itu adalah pengujian kendaraan bermotor. Jadi kita sekarang coba membangun fasilitas land-nya dulu, Bang. Kita sekarang fasilitas land KIR kita sudah siapin, ya kan. Terus kita juga sedang proses pengadaan. Sudah ada di Indonesia, kita impor. Alatnya banyak, Bang. Jadi alat untuk KIR itu ya kita itu harus beli atau menyiapkan yang namanya smoke tester. Terus kita harus menyiapkan yang namanya pengujian headlamp. Kita harus menyiapkan yang namanya slide shift tester. Kita harus menyiapkan yang namanya timbangan kendaraan. Terus kita juga harus menyiapkan alat untuk mengukur brake tester. Kemudian di terakhir kita buat underbit yang dilengkapi dengan Excel play supaya kita tahu playnya. Terakhir Bang, pengujian itu kita setting bersama Kemenhub itu adalah speed tester di ujungnya. Jadi itu semua harus disiapkan. Nah, terus manpower Bang, manpower menarik sekali. Manpower itu harus punya sertifikasi penguji. Jadi kalau di Kemenhub itu ada penguji pemula sampai nanti tingkat 5. Oh gitu ya. Beda-beda itu spesifikasinya. Jadi kita pun harus ke sana. Kita harus siapin manpower yang mempunyai kapasitas bisa melakukan uji. Terus yang terakhir juga administrasinya, Bang. Administrasinya ya. Khusus juga. kita harus menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan Kemenhub. Benar. Sekarang datanya sudah terintegrasi nasional. Terus kita juga harus menyiapkan kayak smart card. Kita menyiapkan print out sertifikat.
dan kita juga harus menyiapkan RFID. Persiapan Banyak lumayan. sekali. Nah, biasanya kalau kir-kir yang udah itu kan dikelola oleh pemerintah ya. Ya, Kalau justru. ini kita Ya. bikin sendiri ya, Bikin kir sendiri. swasta namanya ya. Ya. Oke nih Pak, pengembangan ini kan udah sangat strateginya lumayan mantep nih Pak ya. Ya. Mulai dari kesiapannya, apa yang dibutuhkan, Ya. persyaratan-persyaratannya Ya. juga, terus kerjasama juga. Ya. Nah ini udah matang nih Pak. Ya. Berarti kan nih buat mempromosikan itu penting dong Pak ya, karena kan nggak segampang itu kita Betul. membuat pengembangan ini. Ya. Kalau hanya mengembangkan saya tanpa dipromosikan, menjual gitu, ya kan, biar lebih tertarik. Ya. Nah itu gimana tuh? Apa nih strategi Jadi gini promosinya? Bang, jadi sebetulnya HMSI, saya kan ada di HMSI workshop. Workshop ya. Artinya kita tuh HMSI, berarti ATPM. Betul. Sebetulnya kita nggak punya customer direct, itu masalah. Oh. Jadi kita itu customer kita adalah dealer, Iya. makanya sebetulnya Tetap perantaranya dealer ya. dealer. Ah, Kita itu karena ATPM, maka perantaranya dealer. Jadi strategi pengembangannya adalah atau strategi promosinya begini. Promosinya begini. Jadi kita akan menggunakan dealer, Bang. Jadi dealer di seluruh Indonesia itu akan kita jadikan customer kita. Terus mereka silahkan gunakan kami itu sebagai vendornya. Jadi silahkan yang berhubungan dengan customer itu adalah dealer. Kemudian dealer silahkan berhubungan kami, ya kan? Yang invoicing juga dari dealer ke customer. Jadi kita tidak perlu touch customer, tidak apa-apa. Jadi Jadi kita melalui dealer lah Pak ya. Dealer yang sudah berhubungan sama customer Ya. bisa mempromosikan itu. Ya, betul sekali. Itu Jadi, sangat menarik ya saya bilang ya. Jadi tidak terlalu susah ya. ya betul, karena kita punya dealer gitu, Bang. Paling kita memberi informasi yang lebih detail kepada si dealer. Betul. Biar nanti si customernya Dilanjutkan ke dilanjut. customer. Waduh. Ya. Nah Pak, dari pengembangan strategi pemasaran Ya, itu sudah dipikirkan nih. Ya. Nah pasti dong Pak ya. mengkaji jika ada apa ya kendala-kendala nih. Nah, HMSI gimana tuh Pak pada saat misalnya oh nih ada kendalanya ini bagaimana penanganannya? Nah, bisa dijelaskan Pak. Ya, ini Bang Leo. Jadi sebetulnya saya harus jelaskan juga di sini bahwa sebetulnya kita itu posisinya adalah pengembangan kalau berbicara new business. Jadi tentu saja kita tidak berorientasi kepada profit saat ini. Karena yang namanya pengembangan, Bang, pasti butuh development cost, ya kan? Nanti penambahan manpower, pelatihan, penyediaan tool equipment yang besar sekali. Kemudian juga nanti mungkin justru malah ada bangunan tambahan dan sebagainya. Itu cost-nya besar sekali. Jadi kalau kita berbicara orientasinya profit saat ini nggak bisa, Bang. Jadi tentu saja ini jadi resiko di manajemen. Cuma gini, karena kita sepakat bahwa kita itu punya orientasi untuk kepentingan customer. Karena saat ini customer butuh itu, makanya kita harus siapkan secepatnya dan nanti dikembangkan ke seluruh dealer, seluruh customer bisa mempunyai benefit gitu, Bang. Betul. Yang setelah kita fokus orientasinya ke support customer, kita juga support dealer supaya dealer itu bisa membangun service bisnis yang sama. Kita saja yang menjadi trial and error, kita saja yang development, nanti dealer silahkan sudah fix jadi silahkan copy paste gitu. Benar. Dan intinya gini Bang, yang terakhir adalah bahwa sebetulnya kita orientasinya ada justru pengembangan bisnis yang jauh lebih besar untuk keluarga Hino di masa yang akan datang. Waduh. Gitu sih. Ya memang kalau tadi kan benar cost-nya itu sangat besar ya. Kalau kita mikir langsung cost, tapi kan benefitnya nanti akan dirasakan dari customer juga merasakan, dealer juga merasakan, bisnis Hino Family nanti. Benar. Jadi artinya semua kebutuhan yang dibutuhkan si customer terkait pengembangan yang udah dilakukan nama Hino, mereka dapat merasakan langsung ya Pak ya. Betul sekali. Wah, strategi penasarannya tadi udah oke banget itu. Terus kesiapannya, kendala-kendalanya kita coba bareng-bareng gitu Pak ya, bersama dealer terutama ya Pak ya. Betul sekali. Oke, menarik sekali nih ya, new business yang dilakukan Hino terutama. Bagaimana cara
melayani customer Ya. di Indonesia terutama. Wah, mungkin tidak langsung, Ya. tapi pelan-pelan dealer bisa menjalankan ke customer terutama. Betul, Bang. Gitu. Betul, Bang. Pak Nur, ada lagi nggak terakhir nih informasi yang mau disampaikan ke customer terutama? Ya. Apa kira-kira? Jadi gini, saya pengen menyampaikan informasi ke seluruh customer Hino bahwa Hino benar-benar mempunyai semangat untuk total support, membantu bisnis customer menjadi mitra kerja customer, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita ada di customer adalah yang nomor satu. Jadi memang kita bisnis untuk menjadi mitra bisnisnya customer. Dan untuk dealer ke seluruh dealer semua, pada dealer semua silahkan. Dealer bisa juga mengcopy paste apa bisnis yang ada di HMSI saat ini. Silahkan kembangkan, dan saya harapkan kalau dealer sudah bisa menjalankan new business ini sehingga pelayanan ke customer menjadi masif ke seluruh Indonesia. Betul, Itu sih. Wih, mantap sekali ya Pak Nur ya. Yang jelas Pak Nur, nah nanti kalau ini udah jalan rata, kita akan undang Pak Nur lagi. Siap. Memberi informasi, wah ini sudah seperti ini nih pengembangan yang dilakukan HMSI. Terima kasih Pak Nur atas kedatangannya. Oke Sobat Hino, kita nantikan informasi yang akan diberikan Pak Nur next setelah pengembangan ini dilakukan. Ya. Pak Nur, Siap. Selamat siang Pak Nur. Siang. Oke, Makasih. Bang terima Leo. kasih Sobat Hino.